are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspiratif, kembali ketemu dengan saya Muhammad Dalimunte. Kali ini kita akan berbincang tentang 7 tips membangun keharmonisan berteman. Sahabat inspiratif, sebagai makhluk sosial, tentu kita tidak terlepas dari orang-orang sekitar kita. Kita tidak bisa hindari interaksi sosial dengan masyarakat sekitar kita. Oleh karenanya, kecerdasan sosial menjadi satu keharusan yang harus kita punyai untuk kemudian kita mampu membangun keharmonisan dalam interaksi sosial dengan orang-orang sekitar kita. Oleh karenanya, saya tawarkan 7 tips jitu membangun keharmonisan berteman itu. Yang pertama, ingatlah apa yang diberikan oleh orang lain kepadamu, dan jangan pernah kamu ingat apa yang kamu berikan kepada orang lain. Sahabat inspiratif, dalam kehidupan keseharian tentu kita tidak pernah lepas dari bantuan orang lain. Oleh karenanya, untuk membangun keharmonisan dalam berteman, saling mengerti, saling memahami, dan saling menolong adalah bagian dari yang tidak bisa kita putuskan, yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Oleh karenanya, saya ingin mengingatkan sahabat inspiratif, jika ingin punya teman yang harmonis, sekali lagi, jangan pernah ingat apa yang engkau berikan kepada orang lain. Karena jika engkau ingat akan itu, maka akan ada kecenderungan sahabat untuk mengharapkan balasan dari kebaikan yang kita lakukan itu. Dan ketika kita tidak dapatkan balasan itu, maka akan ada kecenderungan sahabat-sahabat untuk tidak senang kepada orang tersebut. Sahabat inspiratif, itu yang pertama. Yang kedua, ucapkan selamat atas keberhasilan orang lain. Sahabat inspiratif, jika kita mengingat kembali satu teori Maslow yang mengatakan satu dari sekian kebutuhan manusia adalah rasa apresiasi diri. Sahabat inspiratif, ketika kita mengucapkan selamat atas keberhasilan teman kita, itu artinya kita telah memberikan apresiasi terhadap orang tersebut. Dan tentu itu akan membangun sebuah keharmonisan dalam berteman. Dan saya yakin dia juga akan melakukan hal yang sama ketika sahabat mendapatkan sebuah keberhasilan. Sahabat inspiratif, tips yang ketiga, tunjukkan rasa empati pada teman yang mengalami kesulitan.
Sahabat inspiratif, bukankah kehidupan ini seperti roda? Kadang-kadang kita mengalami kesulitan, kadang-kadang juga kita bisa mengalami kebahagiaan. Sebagai seorang teman yang baik, maka tentu rasa empati itu akan muncul terhadap teman yang mengalami kesulitan atau kesedihan barangkali. Sahabat inspiratif, tips yang keempat, berikan saran dan bukan memojokkan. Dalam kehidupan keseharian, tentu kita tidak pernah lepas dari kesalahan, apakah itu kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja. Sahabat inspiratif, ketika teman kita melakukan kesalahan, maka berikanlah saran kepada teman tersebut untuk perbaikan. Tapi jangan pernah berikan kalimat-kalimat yang memojokkan. Jika kalimat yang memojokkan yang muncul dari lisan kita, maka kemudian yang akan mungkin terjadi adalah rasa ketidaksenangan terhadap kita. Padahal barangkali dia melakukan kesalahan itu bukan dengan sengaja. Maka agar dia tidak terjerumus pada kesalahan-kesalahan yang berikutnya, maka sebagai seorang teman yang baik, saran-saran itu segianya diberikan kepada orang tersebut. Sahabat inspiratif, tips yang kelima adalah jangan merasa paling hebat. Sahabat inspiratif, seperti saya katakan sebelumnya bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak pernah lepas dari interaksi sesama kita. Ketika melakukan interaksi, maka teman yang baik, maka komunikator yang baik adalah orang yang tidak pernah memposisikan dirinya sebagai orang yang paling hebat di antara orang-orang yang lain. Karena apa? Kelebihan yang kita punya mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi yakinlah, orang lain masih punya kelebihan yang kita tidak miliki. Oleh karenanya, sahabat inspiratif, tips yang kelima ini menyarankan kita untuk tidak pernah merasa paling hebat di antara orang-orang sekitar kita. Biarkan orang lain yang menilai keberhasilan kita, biarkan orang lain yang melihat kehebatan kita. Sahabat inspiratif, itu tips yang kelima. Yang keenam, jangan ceritakan keberhasilanmu secara berlebihan. Sahabat inspiratif, masing-masing orang pernah mengalami keberhasilan, tapi tidak semua orang ingin menceritakan keberhasilan itu kepada kita. Maka demikian juga kita, sebagai orang yang ingin membangun keharmonisan dalam berteman, tentu sebaiknya kita tidak menghumbar
tidak menceritakan keberhasilan kita secara berlebihan. Jika kita menganggap bahwa cerita keberhasilan itu sebagai sebuah motivasi bagi orang lain, maka berceritalah sekedarnya saja. Sahabat inspiratif, tips yang ketujuh, berkomunikasi dengan cara yang santun. Sahabat inspiratif, ketika kita kembali mengingat sebuah teori yang disampaikan oleh Lick. Teori itu bernama Maxim Theory. Dikatakan dalam teori itu adalah cara berkomunikasi yang santun, yang polite adalah maximize the praise to others and minimize to yourself. Sahabat inspiratif, makna dari pernyataan Lick ini adalah ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, maka berilah penghargaan, berilah apresiasi yang lebih kepada lawan bicara kamu ketimbang apresiasi terhadap dirimu sendiri. Sahabat inspiratif, tentu keberhasilan kita dalam membangun keharmonisan berteman akan menjadi modal yang kuat buat kita untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Karena sesungguhnya eksistensi kita diakui karena keberadaan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We dance through the night in our bones, we can feel it.